Jika sel-sel tersebut menjadi terlalu resisten terhadap insulin, tentu kadar gula darah kalian bisa menjadi terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian baca di judul video kali ini, saya akan membahas mengenai resistensi insulin. Insulin merupakan hormon yang dibuat di organ pankreas. Pankreas ini terletak di rongga perut, tepatnya di belakang organ lambung. Dan insulin ini sangat penting bagi kehidupan. Kenapa harus sangat penting sekali bagi kehidupan? Sumber energi utama tubuh kita adalah glukosa. Glukosa adalah gula sederhana yang berasal dari makanan yang kita makan. Nanti insulin ini akan dilepaskan oleh organ pankreas ketika glukosa memasuki aliran darah. Jadi saat glukosa yang ada di makanan yang dimakan tersebut terserap dan memasuki aliran darah, barulah hormon insulin ini dilepaskan oleh pankreas. Apa gunanya pankreas mengeluarkan insulin? Gunanya adalah untuk membantu glukosa sampai ke sel-sel yang ada di otot, lemak, dan juga hati. Namun ketika kalian mengalami resistensi insulin, sel-sel tersebut tidak merespon insulin sebagaimana mestinya. Dan ketika itu terjadi, glukosa yang ada di aliran darah tadi tidak dapat keluar dari aliran darah menuju sel secara efisien atau tidak bisa disimpan untuk digunakan pada waktu tertentu. Jika sel-sel tersebut menjadi terlalu resisten terhadap insulin, tentu kadar gula darah kalian bisa menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Dan jika ini terjadi terus-menerus, maka seiring berjalannya waktu akan menyebabkan terjadinya pradiabetes dan juga diabetes tipe 2. Walaupun resistensi insulin dapat menyerang siapa saja, namun beberapa faktor dapat menyebabkan resiko tinggi mengalami resistensi insulin. Jika kalian memiliki berat badan yang berlebihan, terutama di bagian perut, kemudian pola makan yang tidak sehat, semua dimakan, goreng-gorengan dimakan, apalagi makanan yang cepat saji, semua dilahap habis, maka ini enaknya hanya sesaat saja, tapi efeknya akan dirasakan bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup jika sudah terdiagnosa menderita penyakit diabetes. Dan buntut-buntutnya kalian tetap harus menjaga pola makan yang sehat. Kemudian aktivitas fisik yang kurang, lebih banyak rebahan di tempat tidur sambil menonton YouTube dan menonton video-video lainnya. Kayak sekarang mungkin ya, kalian lagi saat ini lagi rebahan menonton video saya saat ini. Benar nggak ya? Tulis di komentar. Sebenarnya tidak perlu aktivitas fisik yang berat juga untuk menjaga kesehatan. Cukup berjalan kaki saja beberapa kilometer pagi atau sore hari itu sudah sangat cukup sekali. Jika kalian rajin berolahraga, insya Allah akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Kemudian merokok, padahal sudah jelas ya, di kemasan rokok itu sudah ditulis apa saja yang dapat menyebabkan atau apa saja yang akan kamu alami jika tetap merokok. Tapi ya susah untuk diingatkan. Kalau sudah sakit baru kapok dan menyesal. Tapi ya bagaimanapun penyesalan selalu datang terlambat. Lalu memiliki keluarga yang menderita penyakit diabetes. Itu susah untuk dihilangkan karena menyangkut faktor genetik. Tapi walaupun ada keturunan diabetes pada keluarga, namun jika kalian menjaga pola hidup sehat, rajin beraktivitas, maka kalian dapat menghindari penyakit yang satu ini. Kemudian kondisi kesehatan seperti penderita hipertensi. Penyakit ini juga dialami karena gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian gangguan tidur seperti sleep apnea dan juga pengobatan tertentu. Mereka yang berusia 45 tahun ke atas dan memiliki kelainan hormonal seperti sindrom Cushing
atau kondisi genetik tertentu juga berisiko mengalami resistensi insulin. Namun selain yang sudah saya sebutkan tadi, latar belakang ras dan juga etnis tertentu juga memiliki resiko resistensi insulin yang lebih tinggi. Seperti orang Amerika keturunan Asia, orang Amerika keturunan Afrika, Latin, orang dari Alaska, ini juga memiliki faktor risiko mengalami resistensi insulin. Jika kalian memiliki resistensi insulin, pankreas mungkin akan meningkatkan produksi insulinnya untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Tetapi jika kadar gula darah kalian meningkat, kalian mungkin akan mengalami hiperglikemia. Gejala hiperglikemia dapat berupa rasa haus yang meningkat, rasa lapar yang meningkat, sering buang air kecil, pandangan kabur, sakit kepala, infeksi kulit, penyembuhan luka yang sangat lambat. Meskipun sulit untuk mendiagnosa resistensi insulin hingga tahu-taunya sudah menjadi hiperglikemia saja. Tapi dalam beberapa kasus, hal ini dapat diobati dengan perubahan gaya hidup yang sehat. Seperti makan makanan yang sehat, melakukan aktivitas fisik dengan olahraga, dan juga menurunkan berat badan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.